Autolover, berjumpa lagi dengan saya di channel Radar Bintang. Kegemaran dan kebutuhan setiap orang berbeda-beda, termasuk dalam segi mesin motor. Ada yang puas dengan performa mesin motor pabrikan, dan tidak dapat kita pungkiri banyak dari kita juga yang tidak puas dengan performa mesin motor pabrikan. Entah itu karena hobi, pekerjaan, kebutuhan, ataupun sekedar ingin gagah-gagahan. Dan bagi mereka yang kurang puas, mereka rela mengeluarkan budget yang tidak sedikit untuk mengupgrade mesinnya agar memiliki daya dan torsi yang lebih baik. Banyak cara memang untuk mengakalinya. Nah, salah duanya adalah dengan cara yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu bore up dan stroke up. Kita akan bahas dari mulai pengertian, biaya yang dikeluarkan, efek yang mungkin bisa timbul, serta tip and trick agar kalian tidak menyesal saat hendak membore up atau men-stroke up. Dan tanpa berlama-lama, takut ranginang keburu habis, langsung saja kita mulai dari bore up terlebih dahulu. Bore up merupakan salah satu metode modifikasi mesin yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga atau daya yang lebih besar dengan meningkatkan volume silinder mesin. Caranya adalah dengan memperbesar diameter mesin. Modifikasi ini lebih mudah dilakukan dan lebih sering dipilih, karena selain lebih simpel, pergantian piston ke ukuran lebih besar juga akan secara langsung menambah kapasitas mesin, sehingga tenaga dari motor juga akan meningkat secara signifikan. Peningkatan diameter piston bisa bervariasi tergantung kesanggupan konstruksi mesin. Sebenarnya, beberapa pabrikan motor menyediakan piston pengganti khusus untuk piston orsinil yang lebih besar, biasanya disebut piston oversize, yang biasanya ditingkatkan maksimum 3 mm. Di sisi lain, beberapa pabrikan lain tidak menyediakan suku cadang untuk oversize tersebut, sehingga jika ingin membore up harus mengganti dengan part aftermarket atau menggunakan suku cadang milik motor lain. Dan biasanya diameter piston diganti dari mulai 4 mm hingga 10 mm lebih besar dari standar, tergantung konstruksi mesin dan ketebalan liner silinder. Namun juga ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam memilih piston untuk bore up. Di antaranya, selain ukuran yang harus lebih besar dari bawaan tentunya, yaitu ukuran pin piston yang harus sama seperti piston bawaan, dan juga bentuk piston secara keseluruhan juga harus diperhatikan agar tidak terlalu jauh dari piston bawaan, mengingat piston ada berbagai jenisnya. Selain itu, agar piston bisa masuk ke dalam blok silinder, ukuran blok silinder juga harus diperbesar dengan cara di quarter. Namun, jika sisa ketebalan liner silinder blok yang sudah terlalu tipis, solusinya adalah dengan mengganti boring silinder yang lebih besar. Itu pun harus dengan perhitungan yang matang. Dan efek yang mungkin bisa timbul akibat membore up diantaranya adalah: pertama, piston bisa lebih gampang jebol. Kedua, mesin jadi cepat panas. Akibat dari piston yang lebih besar, otomatis pembakaran pun meningkat. Ketiga, mesin jadi lebih boros. Keempat, penurunan torsi. Meskipun daya meningkat, tetapi bore up menyebabkan penurunan torsi mesin di putaran rendah karena perubahan karakteristik aliran udara dan pembakaran. Dan yang kelima, mesin jadi perlu perawatan khusus dan siklus pengecekan atau tune up lebih cepat. Nah, itu beberapa efek yang mungkin saja terjadi yang bisa kalian pertimbangkan sebelum membore up. Lalu sekarang kita bahas stroke up. Stroke up adalah metode modifikasi lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan akselerasi dan torsi motor dengan menambah panjang langkah piston. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah big end piston atau poros engkol piston yang ada di kruk as, sehingga jarak langkah piston menjadi bertambah jauh, bisa 2, 3, atau 4 mm lebih jauh dari ukuran standar, tergantung kapasitas mesin. Untuk mengubah jarak piston ke titik mati atas atau TMA jadi semakin tinggi, dan juga jarak piston ke titik mati bawah atau TMB berkurang. Oleh karena itu, jika hanya mengubah connecting rod atau stang piston dengan ukuran lebih panjang tidak mengubah stroke. Ada beberapa cara untuk melakukan stroke up, diantaranya adalah dengan menggeser posisi poros big end connecting rod lebih jauh dari posisi poros mesin, atau bisa juga memasang pen stroke offset dari produk aftermarket. Lalu efek yang mungkin bisa saja timbul akibat stroke up sebenarnya tidak jauh berbeda dari efek membore up. Di antaranya, getaran mesin jadi lebih terasa. Lalu bagaimana jika keduanya digabungkan antara bore up dan stroke up? Jawabannya bisa saja, bahkan hal itu sering dilakukan terutama pada motor-motor untuk balap.
untuk mencapai keseimbangan antara daya dan torsi. Namun perlu diingat bahwa semakin ekstrim modifikasi akan menimbulkan dampak dan efek samping yang lebih besar pula. Selain itu juga memerlukan perhitungan yang matang dari mekanik yang memasangkan dan pemahaman mendalam tentang bagaimana cara mesin bekerja, atau dalam artian bukan sekonyong-konyong hanya sekedar mengganti dan memasangkan. Lalu berapa biaya yang harus dikeluarkan? Pada umumnya membore up lebih murah dan pemasangannya pun lebih cepat dibanding stroke up. Dan bicara soal biaya pasti bervariasi tergantung kualitas part, di mana Anda membelinya dan di mana Anda memasangkannya. Sedangkan part yang harus Anda sediakan saat hendak membore up adalah blok silinder atau juga bisa dengan mengkorter, lalu piston, ring piston, pin piston, dan packing. Sedangkan untuk stroke up, part yang harus disediakan diantaranya adalah pin stroke offside atau juga bisa dengan membubut dan mengelas untuk menggeser big end, lalu stang piston bila diperlukan, dan biasanya juga ada packing tambahan. Jadi itulah part dan cara yang harus dilakukan. Soal biaya bisa Anda hitung sendiri dengan mendatangi dan menanyakan ke toko spare part atau mengecek harga secara online. Dan soal proses dan pemasangan, Anda bisa mengkonfirmasi dulu soal biaya ke bengkel yang Anda pilih. Dan yang harus diperhatikan selanjutnya saat melakukan bore up dan stroke up adalah menyeimbangkan perubahan mesin dengan part pendukung. Jadi akan ada biaya tambahan untuk mengganti part pendukung lainnya agar performa mesin bisa mencapai ke titik yang diharapkan dan juga mencegah terjadinya kerusakan pada mesin. Dan berikut part pendukung yang harus disiapkan, yaitu karburator atau throttle body untuk motor injeksi, lalu ukuran porting, ukuran klep, sistem pembuangan atau knalpot, kemudian otak motor yaitu CDI atau ECU di motor injeksi. Dan itulah part tambahan dan biaya tambahan yang perlu disiapkan. Dan berikut beberapa tips agar tidak menyesal saat melakukan bore up dan stroke up. Di antaranya, 1. Pastikan bahwa mesin dalam kondisi baik dan tidak ada kerusakan atau kebocoran. 2. Pilih bengkel yang berpengalaman dan profesional dalam pemasangan. 3. Sesuaikan spesifikasi dan kualitas komponen dengan anggaran dan kebutuhan. 4. Lakukan servis dan tune up mesin secara rutin dan berkala. Dan yang kelima, gunakan bahan bakar dan oli yang sesuai dengan spesifikasi motor. Nah, itulah beberapa tips agar tidak menyesal dan agar mesin awet dan tidak ririwit. Lalu, kalau kalian lebih memilih mana, apa bore up, stroke up, atau keduanya? Tulis di kolom komentar. Dan modifikasi bukan suatu hal yang salah selama itu sesuai kebutuhan, tidak menyalahi aturan, dan jangan berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jangan memodifikasi motor hanya untuk gagah-gagahan, karena kegagahan hanya milik Tuhan semata. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, itulah pembahasan saya mengenai bore up dan stroke up. Terima kasih kepada yang sudah mencebrek, melike, dan meramaikan khasanah perkomentaran. Dan bagi yang belum, cebrek saja biar saya bisa sering upload. Dan saya Sasagon bersama Reng-Rengan Kakaren Lebaran pamit undur diri dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.